umat-umat Advent seringkali ya pikir, aduh pendeta ini kok sekarang lagu-lagu baru sekarang ini kok, waduh ya. Ini gimana ini? Apakah kesucian dalam peribadatan kita itu telah hilang oleh sebab adanya nyanyian-nyanyian baru yang ada dalam jemaat kita? Ini seringkali bergumul kita semua ya. Di jemaat kita semua, kita ini bergumul ya. Entah karena nyanyian baru itu mungkin dengan bandnya dan lain sebagainya. Waduh, itu pusing kita mungkin mendengarnya ya, nggak cocok dan lain sebagainya. Tidak ada kesucian. Oke, mari kita lihat sebentar ya. Ya, pelajaran kita katakan. Dalam arti tertentu, seseorang dapat dengan mudah mengatakan bahwa nyanyian baru adalah ekspresi baru. Bahkan setiap hari. Ya. Setiap hari kita dapat melihat kasih penyertaan Tuhan. Setiap hari kita dapat melihat firman Tuhan yang, tadinya kita tidak dapat mengerti ini, tapi sekarang kita dapat mengerti dari satu sisi yang lain. Dan pada saat itulah kita dapat mengekspresikan pujian kita. Mungkin ya, setiap hari bahkan ya, dari kasih dan penghargaan kita, apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Berdiamlah dalam berkat Tuhan dalam hidup Anda. Pelajaran kita katakan. Dan pertanyaan berikutnya, atau setelah pernyataan tersebut ada pertanyaan. Nyanyian baru apakah yang Anda nyanyikan? Nyanyian baru yang bagaimana? Mungkin seperti saya katakan tadi, bagaimana pendeta kalau saya tidak memiliki bakat untuk menyanyi? Bagaimana caranya saya dapat memiliki nyanyian baru? Dan bagaimana apakah saya harus menjadi seorang komposer lagu ya supaya dapat memiliki nyanyian baru? Mari kita lihat. Mari kita lihat pada saat firman Tuhan ini, kita akan lihat kembali pada saat di pemazmur menyatakan kita diminta untuk menyanyikan nyanyian baru ya. Tiga fatsal dalam kitab Mazmur itu dapat kita lihat dimulai dengan ajakan untuk menyanyikan nyanyian baru. Jadi yang ayat-ayat pertama itu dari fatsal-fatsal ini kita bisa lihat misalnya Mazmur 96 ayat 1 kita sudah baca tadi. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Lalu Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ada dasar kenapa? Kenapa kita harus menyanyikan nyanyian baru? Karena ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakannya kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Ya. Perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ya, pada hari ini saya baru sama-sama dengan salah seorang anggota saya menghadiri urusan keimigrasian. Ya, satu hal yang sudah mengalah dengan keadaan imigrasi. Tapi puji Tuhan ya, hal yang tadinya dianggap mustahil karena di Amerika Serikat ini kalau Anda ingin dari ada urusan-urusan keimigrasian tersebut itu dapat berlarut-larut, dapat bahkan sudah menjadi masalah yang besar dan lain sebagainya. Tetapi puji Tuhan ada jalan yang terbuka dan puji Tuhan dia dapat menerima kasih karunia tersebut ya, berkat Tuhan tersebut ya, yang walaupun dari banyak sudut pandang itu dianggap suatu hal yang mungkin agak mustahil mungkin dengan kata lain begitu ya. Tapi itulah ya, kalau kita memang Tuhan berkehendak, Tuhan dapat melakukan apa saja yang dapat membawa kita untuk memuji dan membesarkannya ya. Tapi tentu saja itu semua adalah menurut satu kehendak yang Tuhan tentunya melihat yang terbaik yang dapat terjadi bagi masing-masing kita ya. Jadi ia telah melakukan perbuatan yang ajaib dan itu membawa saudara kita ini memuji Tuhan. Kami semua di Jemaat Fisdak memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan itulah sebabnya apa yang dia telah lakukan. Baik, yang ketiga adalah Mazmur 149 ayat 1. Mazmur 149 ayat 1 katakan, haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah dia dalam jemaah orang-orang saleh. Pujilah dia dalam jemaah orang-orang saleh. Nah pertanyaannya, seperti saya tadi sudah mulai singgung dari sejak mula. Kalau kami tidak dapat mengarang lagu ini, bagaimana pendeta? Ya, bagaimana kita dapat melihat kita dapat memiliki nyanyian baru? Apakah ini suatu hal yang mungkin dapat terjadi? Ya, mungkin tentu saja kalau Tuhan sudah berfirman, apa yang Tuhan perintahkan itu adalah satu janji. Ya. Dan kalau kita lihat, walaupun kita mungkin tidak memiliki bakat atau karunia rohani dalam mengarang lagu, ya bagaimana? Ya, ya. Bagaimana kalau itu terjadi? Well, Mazmur 40 maksud saya. Mazmur 40 ayat 4 katakan apa? Iya, bukan kita ya. Ia yang memberikan nyanyian baru. Ingatlah. Jadi nyanyian baru ini bukan berarti kita harus mengarang satu lagu, tetapi ada lagu indah, lagu manis dalam kehidupan kita. Ya, oleh sebab apa yang dia telah lakukan dan perasaan yang seperti kita menyanyi. Apa yang terjadi pada saat saudara dan saya menyanyi, misalnya. Ya. Apa yang terjadi pada saat kita dapat menyanyi? Pada saat
Orang yang bersedih, orang yang tertekan pada umumnya itu mereka tidak dapat menyanyikan satu lagu yang mengangkat jiwa. Dengan kata lain ya. Mungkin mereka dapat bersedih ya. Tapi untuk menyanyi, saya tahu ada orang dalam keadaan berduka. Bahkan untuk menyanyi itu tidak sanggup. Saya pernah mengalami hal tersebut ya. Pada saat ada kedukaan, saya diminta untuk sedikit untuk menyanyi pada saat itu ya. Dan saya tidak dapat melanjutkan lagu tersebut ya. Saya tidak dapat melanjutkan lagu tersebut. Tapi pada saat dikatakan di sini, dengan kata lain pada saat ia memberikan nyanyian baru, ia memberikan perasaan yang begitu hebat oleh sebab penyertaannya. Dan perasaan yang diberkati tersebut, perasaan yang diberkati itu bagaikan satu nyanyian baru kita. Ya, kita dapat memuji Tuhan. Ya, perkataan bukan hanya yang ada nadanya, tapi perkataan yang memuji Tuhan itu bagaikan lagu yang merdu. Lagu yang merdu, pujian yang merdu bagi Tuhan. Ini bukan berarti kita harus tahu do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, dan lain sebagainya. Tetapi nyanyian baru itu adalah satu puji-pujian baru yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, secara literal, nyanyian baru itu adalah nyanyian ya angkat nafiria, seperti begitu. Tapi nyanyian baru secara figuratif juga merupakan perasaan kita, perasaan syukur kita, ucapan syukur kita, yang mungkin bukan hanya dalam bentuk lagu, tapi dalam bentuk perkataan, pernyataan kita yang menjadi nyanyian haru. Seperti kita berkata ya, biarlah doa kita menjadi bau-bauan yang harum bagi Tuhan. Itu kan kata figuratif ya, doa kita itu bukan menjadi apa? Kemenyan, bukan begitu ya. Jadi itulah, jadi nyanyian baru dapat menjadi hal yang literal, dapat juga menjadi hal figuratif, di mana kita memiliki hati yang memuji Tuhan. Bagaikan kita sedang menyanyi, memuji Tuhan. Itulah sebabnya. Dan kenapa kita memuji Tuhan, baik secara literal dan figuratif, karena kita sudah baca tadi ayat 4 ya. Ayat 4 dari Mazmur 40 ini. Tapi ayat 2 dan 3 menjadi dasar kenapa kita memuji Tuhan. Memiliki nyanyian baru. Mazmur 40 ayat 2 dan 3 katakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Aku menantikan Tuhan. Aku menunggu Tuhan. Aku sabar menunggu Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku. Lalu ia datang menolong aku, dengan kata lainnya. Dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Tadinya kaki kita di lumpur rawa yang gampang jatuh, gampang limbung kita. Tapi Tuhan angkat kita. Sehingga kita berada di atas bukit batu. Yang menetapkan langkah kita. Dan akibat dari semua ini, akibat apa yang dia buat, maka ayat 4 katakan, ia telah memberikan nyanyian baru. Kita bahkan seakan-akan memiliki satu lagu baru. Cara literal dan figuratif. Untuk memuji, membesarkan Tuhan. Ya, memuji, membesarkan Tuhan. Jadi dengan kata lain, kita memiliki nyanyian baru karena kita memiliki selalu rahmat dan kelepasan baru yang Tuhan berikan. Ya, yang Tuhan berikan. Baik. Pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya, apakah nyanyian baru? Kita dari tadi bicara tentang nyanyian baru. Oke, mari kita masuk saja. Kita pikir, oke, nyanyian baru ini adalah nyanyian secara literal. Misalnya, kita pikir itu juga secara literal. Kalau demikian, apakah nyanyian baru yang literal itu menggantikan nyanyian lama? Nah, kenapa saya bahas ini? Kenapa? Karena nanti kita akan membahas tentang pergumulan di antara umat-umat Advent. Seringkali ya pikir, aduh pendeta ini kok sekarang lagu-lagu baru-baru sekarang ini kok, waduh, ya. Ini gimana ini? Apakah kesucian dalam peribadatan kita itu telah hilang oleh sebab adanya nyanyian-nyanyian baru yang ada dalam jemaat kita? Ini seringkali bergumul kita semua ya. Di jemaat kita semua, kita ini bergumul ya. Entah karena nyanyian baru itu mungkin dengan bandnya dan lain sebagainya. Waduh, itu pusing kita mungkin mendengarnya ya, nggak cocok dan lain sebagainya. Tidak ada kesucian. Oke, mari kita lihat sebentar ya. Kita akan sedikit singgung. Tapi poin ini, mari kita masuk dulu poin ini. Apakah nyanyian baru itu menggantikan nyanyian lama? Ya, taruhlah kita sekarang mungkin lebih masuk ke satu sisi lain dari soal lagu-lagu yang ada di gereja dengan kata lain. Apakah lagu-lagu baru sekarang ini harus menggantikan lagu-lagu lama yang ada dalam lagu Sion kita dan lain sebagainya? Nah, kalau kita lihat, apa kira-kira ajaran Alkitab tentang nyanyian baru dan nyanyian lama ini? Apakah kalau kita sudah memiliki nyanyian baru, nyanyian lama itu yang lagu Sion edisi lama itu harus selalu semuanya digantikan lagu Sion edisi lengkap mungkin begitu ya. Oke, itu secara lebih pada saat ini. Tapi mari kita lihat prinsip yang ada dalam Alkitab, ya, prinsip yang ada dalam Alkitab. Wahyu 15 ayat 3 berkata apa?
Dan mereka, ya umat-umat yang telah masuk dalam kerajaan surga, umat-umat yang telah diselamatkan, mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan ada lagu kedua. Mereka juga menyanyikan nyanyian anak domba. Jadi ada dua nyanyian, ada dua lagu. Ya. Ada nyanyian baru, dan terus terang saja, ada nyanyian lama. Ya. Yang sama-sama bunyinya itu, yang lama maupun yang baru itu, untuk menandakan bahwa mereka itu dapat diterima. Yang lama maupun yang baru, adakah lagu yang lama dan lagu baru itu sama-sama apa? Membesarkan Tuhan. Ya. Membesarkan Tuhan dan keagungan Tuhan. Kalau lagu baru itu hanya membesarkan kita, hanya untuk menonjolkan musik kita atau menonjolkan suara kita, atau bukan berisi pekabaran puji-pujian, mungkin kita harus pertanyakan, ini Pendeta Ranto, ini nyanyian barunya ini berpusat pada Kristus atau tidak ini ya, dengan kata lain ya. Jadi ada nyanyian lama, nyanyian Musa, dan nyanyian anak domba yang baru, yang bunyinya sama. Jadi dengan kata lain, pekabaran dari nyanyian baru dan pekabaran dari nyanyian lama itu sama ya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Jadi lagu yang lama maupun lagu yang baru, nyanyian Musa itu boleh kita katakan itu nyanyian lama ya, boleh dikatakan itu melambangkan kelepasan dari perhambaan di Mesir. Itu dinyanyikan. Karena pada saat mereka lepas dari Mesir, kalau Anda membaca Keluaran 15 ayat 1, pada saat mereka setelah diselamatkan oleh Tuhan, mereka menyanyikan lagu kelepasan dari kejaran bangsa Mesir ya. Jadi mereka menyanyikan lagu dan itu dikenal sebagai nyanyian Musa. Itu pada saat dinyanyikan oleh Musa, itu adalah nyanyian barunya Musa. Tapi kemudian setelah masa berganti masa, zaman berganti zaman, sampai dalam kerajaan surga, sampai kedatangan Yesus, maka lagu Musa itu menjadi lagu lama, menjadi lagu tua dengan kata lain ya. Lalu kemudian datanglah nyanyian anak domba. Itulah nyanyian baru, kelepasan dari apa? Dari perhambaan dosa. Wahyu 14 ayat 3 bicara tentang nyanyian anak domba. Wahyu 5 ayat 9 bicara juga tentang nyanyian anak domba. Dan di Wahyu 15 ayat 3 kita lihat kedua lagu ini, ya, nyanyian lama maupun nyanyian baru itu sama-sama dinyanyikan. Sama-sama dinyanyikan karena kedua-duanya membesarkan pekerjaan Allah kita. Segala lagu yang membesarkan Allah kita, yang meninggikan Allah kita dan kemakuasaan kebesarannya itu adalah lagu yang diterima oleh Tuhan. Setiap lagu yang diterima oleh Tuhan. Itulah sebabnya ada kesinambungan antara yang lama dan yang baru. Kata lain, ada kesinambungan ya. Karena pekabarannya itu adalah pekabaran yang sama, tapi sekarang oleh orang-orang yang baru. Di zaman Musa tidak ada yang melihat anak domba Allah, tetapi di zaman Yesus ada yang melihat anak domba Allah. Sejak pada saat Yohanes Pembaptis kata, inilah anak domba Allah ya. Jadi mereka melihat. Jadi ada hal yang tidak dialami oleh orang-orang Israel zaman dulu, tapi sekarang dialami oleh murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus menyanyikan nyanyian anak domba, ya, nyanyian baru karena mereka memiliki pengalaman baru dengan Yesus. Itulah sebabnya lagu atau nyanyian itu adalah sesuatu yang dapat dikatakan eternal, ya, kekal, ya, baik yang lama maupun yang baru, ya. Mazmur 89 ayat 2 berkata, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Jadi ada lagu yang dapat terus, dapat apa? Memiliki arti, walaupun sudah lagunya Musa tua, dengan kata lain, tapi dapat memiliki arti, nyanyikan. Segala sesuatu yang membawa kita untuk memuji Tuhan, baik itu lagu tua atau lagu baru, dengan kata lainnya, puji Tuhan, lagu kan. Nah, kenapa saya harus bahas tentang ini di acara kita saat ini? Pertama-tama di Amerika Serikat, wow, pada saat church hymnal, ini church hymnal yang paling di kiri Anda ini ya, itulah yang pertama kali, dari church hymnal masuklah Seventh-day Adventist hymnal. Waduh, itu rame, saudara. Waduh, banyak katakan, ini lagu-lagu di Seventh-day Adventist hymnal ini ada lagu-lagu dunia kok dimasukkan. Kok dalam Seventh-day Adventist hymnal kok ada lagu yang bunyinya seperti Morning has broken like the first morning. Atau yang seperti lagunya seperti Oh Danny Boy. Ya, seperti Oh Danny Boy, tapi bukan kata-katanya bukan Danny Boy, tapi ada tutunnya seperti begitu. Rame itu, saudara. Rame itu orang bilang, aduh jangan kita terima nih Seventh-day Adventist hymnal ini. Kita nyanyi saja nih church hymnal. Ya. Apalagi anak-anak muda muncul dengan Advent Youth Sing. Jadi itu menjadi perdebatan. Ya.
menjadi perdebatan. Baik dianggap ini sebagai sekularisasi dalam gereja lah dan lain sebagainya. Ditolak ya pada mulanya itu dari church hymnal menjadi Seventh-day Adventist hymnal, menjadi ataupun anak muda dengan Advent Youth Sing. Jadi dari generasi satu generasi lain ada yang, ini kok kami nggak biasa, tradisi kami ini hanya dengan church hymnal. Ya, tapi yang generasi lebih muda kata, no, ini Seventh-day Adventist hymnal ini lebih kena dengan kami, nadanya, kata-katanya lebih kena dengan kami. Itu seringkali rame dalam gereja kita. Seringkali rame. Di gereja Advent diri ada lagu Sion tua, ya, lagu Sion edisi lama, ada lagu Sion tidak dibilang edisi baru, tapi dibilang sekarang lagu Sion edisi lengkap, ya dilengkap. Wah, banyak orang sampai, aduh saya nggak mau tuh edisi lengkap, nggak ngerti ternyata. Ya. Masalah terus mau menyanyikan lagu Sion edisi lengkap, mau udah lagu Sion edisi lama aja. Dan seringkali di jemaat itu jadi ribut tentang hal ini ya. Dan kalau keributan dalam jemaat itu terus terang saja, bukanlah suatu hal yang baru. Sepanjang sejarah gereja Kristen, kalau Anda membaca, menarik sekali. Satu artikel yang ditulis oleh Lilian Dukan, istri daripada Jacques Dukan, dia seorang doktor juga dari, waktu dia menulis artikel ini, dia juga dosen di Theological Seminary kita di Andrews University. Lilian Dukan, dia menulis Historical Perspective on Change in Worship Music. Perspektif sejarah tentang perubahan ibadah, musik ibadah dengan kata lainnya. Dengan kata dikatakan apa? Generasi kita, our generation, kalau Anda lihat dari artikel ini di bawahnya itu ya, our generation is not the first to struggle with changes in worship music. Generasi kita bukanlah generasi pertama yang bergumul dengan perubahan dalam musik penyembahan. Ya, sejak semula, ya dari zaman dari zaman rasul-rasul atau setelah zaman rasul-rasul ada kelompok Arian misalnya dari artikel ini. Kelompok Arian itu dianggap sekuler, dia membawakan lagu-lagu sekuler dalam gereja mula-mula. Padahal kalau Anda mendengar lagu sekulernya Arian saat ini, waduh mungkin Anda sudah tertidur lelap karena itu sangat lagu-lagu yang kuno. Tapi di zamannya Arian, lagunya Arian yang dianggap modern itu ditolak oleh orang Kristen mula-mula. Begitu hebat sampai di Konsili Laodikia tahun 300-an itu, dilarang supaya orang tidak sembarangan menyanyi lagu-lagu yang dianggap sekuler saat itu. Konsili Laodikia menyatakan tidak boleh ada lagu yang dinyanyikan oleh anggota jemaat. Yang menyanyi itu hanya boleh pendeta atau pastor-pastor atau yang pemimpin ibadah. Mereka yang boleh menyanyi, yang lain itu nggak boleh menyanyi. Supaya nggak masalah, ya, supaya teologianya nggak salah dan lain sebagainya. Dan itu terjadi terus-menerus. Dan sehingga tidak heran Martin Luther, dia kan reformator Kristen. Dia melihat, ini kok lagu-lagu gereja ini kok nggak dimengerti oleh anggota jemaat. Hanya dinyanyikan oleh para imam-imam, ya, priest, dan lain sebagainya. Martin Luther lah memperkenalkan apa? Memperkenalkan lagu-lagu yang bisa dinyanyikan oleh jemaat. Martin Luther mulanya tentu saja ditolak. Kamu ini menghancurkan tradisi. Kamu membawakan modernisasi yang kebablasan. Kamu ini telah memasukkan sekularisasi dalam gereja. Jadi seperti begitulah ramenya ya. Padahal kalau sekarang Anda menyanyikan lagu-lagu Martin Luther, waduh, itu bagi orang-orang zaman sekarang bilang, waduh, kuno sekali nih lagunya Martin Luther. A mighty fortress is our God. Ya, kan itu dianggap apa? Chanting-chanting itu, waduh, itu nadanya nada kuno dan lain sebagainya ya. Jadi dari waktu ke waktu ini, berubah gitu. Apa yang tadinya dianggap sekuler di zamannya Martin Luther, bagi kita saat ini udah kuno sekali itu. Sudah sangat kuno sekali dengan lagu-lagu yang kita miliki saat ini. Jadi inilah yang menjadi perdebatan bahkan dalam gereja Advent. Sehingga gereja Advent sendiri pun ya, di tahun 1972 dalam mengatasi keributan-keributan ini mulai membuat komite demi komite untuk apa? Membahas tentang fungsi ataupun filsafat daripada musik yang harus ada di gereja Advent. Apa itu? Music role, qualities, dan influence ya. Dan diselidikilah dari tulisan Nyonya White. Anda bisa Google ini ya. Music, its role, qualities, and influence ya. Yang ditulis dari tulisan Nyonya White. Jadi begitu banyak prinsip-prinsip yang Nyonya tuliskan ya. Mrs. White bicara tentang kalau kita menyanyi juga jangan seperti kalau menyanyi seperti orang yang mau ke kuburan ya. Kita harus menyanyi dengan sukacita. Bahkan kita harus menyanyi juga dengan pemahaman, pengertian. Kenapa? Karena ada kebenaran itu yang akan lebih diterima dalam apa? Dalam kebenaran. Dapat diterima kebenaran itu saat itu kita nyanyikan. Kita bawakan itu dalam
lagu. Jadi penting, banyak sekali. Banyak, kita nggak punya waktu, saudara, untuk bahas satu demi satu. Tapi ada satu artikel yang cukup, yang dapat, yang dapat saya katakan cukup balance ya. Eh, Artikel ini ditulis di Adventist World ya, ditulis Sing a New Song. Sing a New Song yang ditulis oleh Adriana Pereira ya. Adriana Pereira dia mengakui, dia melihat bagaimana berdasarkan apa yang ditulis oleh Lilian Dukan dan pendidikan dari Gereja Advent dan lain sebagainya, dia lihat bahwa memang ini menyanyikan lagu baru itu rame ya, baik dalam Gereja Advent. Dan mari kita lihat beberapa prinsip yang dia dalam artikel ini. Dan untuk, saya tidak mengendorse atau apa, tapi mari kita masing-masing, jemaat kita masing-masing, mungkin kita membahas ya tentang lagu yang ada di jemaat kita masing-masing. Tapi inilah beberapa prinsip ya. Yang pertama, keberagaman lagu yang dinyanyikan itu dapat memberikan manfaat. Oke? Kenapa? Karena kita lihat, coba kita tidak menyanyikan lagu untuk anak-anak begitu ya. Kalau kita menyanyikan lagu Sion untuk anak-anak kita yang masih bayi, mungkin mereka nggak ngerti ya. Jadi kita mungkin ada lagu-lagu rohani yang mungkin untuk anak-anak. Yang mungkin kalau lagu-lagu rohani anak-anak itu untuk bayi itu dinyanyikan untuk kita, wah mungkin kita pikir, gimana nih, nggak, kurang cocok. Jadi harus ada keberagaman. Mana yang untuk anak-anak kecil, ya anak kecil kita kan nggak nyanyinya sama dengan mereka ya. Jadi ada keberagaman lagu yang dinyanyikan yang dapat memberikan manfaat. Ini berdasarkan misalnya Kolose 3:16. Kolose 3:16 katakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Selain menegur dan mengajar apa? Sambil menyanyikan. Apa yang dinyanyikan? Nyanyian pertama itu dari mana? Dari Mazmur. Dan apa? Selain dari Mazmur ada juga puji-pujian, praises. Dan juga yang ketiga apa? Nyanyian rohani. Dia tidak bilang sambil menyanyikan nyanyian rohani. Tidak. Ya. Ada 3. Dengan keterangan, ada Alkitab ini katakan ada 3 jenis. Yang pertama dari nyanyian Mazmur, nyanyian puji-pujian, dan nyanyian apa? Nyanyian rohani. Jadi di zaman Rasul Paulus sendiri, pada saat dia menulis kepada jemaat di Kolose, ini dia tidak sedang mengulangi satu hal yang sama, tapi memang ada mungkin 3 jenis lagu Sion, dengan kata lain ya. 3 jenis lagu Sion yang mereka miliki. Yang satu lagu Sion yang berfokus pada Mazmur, yang satu berfokus pada praises, dan yang satu berfokus pada nyanyian rohani. Walaupun tentu saja ketiga-tiganya itu adalah nyanyian rohani tentu saja ya. Tapi ada penekanannya mungkin, ada penekanannya ya, ada keberagamannya ya. Jadi katakan sambil menyanyikan Mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Itu prinsip yang pertama. Jadi saya tadinya pada saat saya baca artikel, saya pikir betul juga ya. Ya pada saat dia menyatakan, Kolose 3:16 ada 3 jenis keberagaman ya yang dapat dibawakan. Oke. Mungkin saya akan terus melidiki tentang hal ini. Tapi ini poin pertama yang dinyatakan dari dalam artikel tersebut yang dapat kita renungkan dan terus kita selidiki. Yang kedua, ajarkan lagu satu persatu. Ada kalanya lagu-lagu baru. Mungkin ada lagu-lagu baru ya yang mungkin tidak ada di lagu Sion tua kita, tapi sekarang ada di lagu Sion edisi lengkap kita. Yang darinya Church Hymnal, sekarang ada di Seventh-day Adventist Hymnal. Tapi karena kita udah kebiasaan cuman lagu-lagu yang sudah kita kenal saja, yang terus-menerus kita ulang-ulangi, sampai kita tidak melihat manfaat daripada ada lagu-lagu baru di lagu Sion kita ya, yang seharusnya dapat kita nyanyikan. Mungkin lebih bagus ya. Lebih bagus, tapi kita tidak tahu. Jadi itulah sebabnya poin kedua dikatakan apa? Untuk menyanyikan lagu baru, mari kita jangan hanya berpaut pada lagu-lagu tua yang sudah biasa-biasa kita nyanyikan, baik itu dari lagu Sion atau apapun ya. Ajarkan lagu itu satu persatu. Nah, di dalam artikel ini dikatakan, jemaat seringkali mengeluh karena hilang, nggak tahu nih, hilang ketika tim ibadah terus-menerus menyanyikan lagu-lagu baru yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Caranya bagaimana, Dan? Marilah kita memperkenalkan 1 atau 2 lagu baru setiap bulan, yang biasanya berhasil di sebagian besar gereja. Jika lagu baru diajarkan, akan lebih efektif jika pertama kali menyanyikan melodinya saja, tanpa harmonisasi, jangan punya suara alto, bass, dan lain sebagainya. Ya, melodinya saja tanpa harmonisasi, atau bahkan tanpa instrumen. Ya. Sehingga jemaat dapat lebih mudah mempelajarinya. Kenapa? Ada begitu banyak lagu Sion kita istilahnya, yang nggak apa ya, yang kita cuma nyanyi itu mungkin sepertiganya saja.
Yang lainnya kita nggak tahu kan. Malas kita mau pelajari. Mari kita nyanyikan lagu baru. Kenapa? Karena setiap lagu itu ada pekabaran baru yang ada di dalamnya. Dan itu mengajak kita untuk merenungkan pekabaran baru tersebut. Ya, itulah sebabnya kita harus menyanyikan lagu baru. Mungkin dari lagu Sion dan lain sebagainya itu ya. Ajarkan lagu satu persatu. Berikutnya, dengarkan. Listen. Ya. Listen, dengarkan. Lagu-lagu. Artikel ini katakan bahwa lagu-lagu jemaat adalah ekspresi ibadah yang dimaksudkan untuk dinyanyikan oleh semua orang. Kita bernyanyi bersama sebagai respons terhadap undangan Tuhan. Ketika kita menyanyikan kasih kita kepada Allah kita dengan segenap hati dan seluruh diri kita, maka kita secara individu akan diperbaharui dan ikatan antara satu dengan lain, ikatan komunitas itu akan dipupuk. Penting bagi mayoritas jemaat untuk terlibat dalam nyanyian. Jadi jangan hanya satu dua orang. Dilatih dan dilatih supaya semua bisa menyanyikan nyanyian baru dengan kata lainnya. Jika orang tidak bernyanyi, kita perlu memahami alasannya dan mencari solusinya. Jangan takut mendengarkan pendapat orang-orang di jemaat Anda. Kok kenapa Anda tidak mau menyanyikan lagu ini? Wah, itu kayak saya mungkin nggak kena itu dengan nadanya atau apa ya dan lain sebagainya. Dengarkan. Percakapan yang tulus perlu dilakukan agar orang-orang merasakan dukungan dan kepercayaan diri yang sesungguhnya. Jadi terbuka satu dengan yang lain, terbuka. Ya. Kalau anak-anak muda mungkin ada anak muda, loh ini kok bahkan nggak ada di lagu Sion ini lagunya, nggak ada di Adventist Youth, nggak ada di Advent Youth Sing, ya. Kok nyanyi begini? Ini bagaimana? Mari kita lihat apakah lagu-lagunya itu memang sesuai dengan pekabaran kita, karena begitu banyak sekarang lagu kontemporer yang pekabarannya itu, waduh, berlawanan sekali dengan teologi Alkitabiah. Mari kita sebagai orang yang lebih dewasa mungkin kita lihat, kita dengar, dan kita perbincangkan dengan mereka, ya. Dan kita bahas baik-baik, kita bahas bersama-sama. Bahas kalau perlu bahas di jemaat dan sebagainya. Lalu terusnya, berikutnya, poin prinsip berikutnya seperti yang kita lihat ya, lagu-lagu itu ada perkembangannya, terus berkembang berubah. Nah, Lilian Dukan, penulis artikel tadi ya, yang kemudian dikutip lagi dari artikel ini, Lilian Dukan mengingatkan kita bahwa pengalaman keagamaan baru atau pemahaman baru terhadap keyakinan agama umumnya menghasilkan penciptaan bentuk ekspresi baru. Pengalaman orang-orang di zaman sebelum Martin Luther berbeda dengan pengalaman Martin Luther yang melihat bahwa ini pekabaran Alkitab ini tidak dipraktekkan oleh gereja. Maka dia mempraktekkan satu pengalaman baru, keselamatan, salvation, righteousness by faith, dan lain sebagainya itu, dan dia ekspresikan itu dengan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh orang-orang di zamannya. Dan setiap generasi, Tuhan mau generasi itu bukan hanya generasi Martin Luther yang merasakan kasih Tuhan tentunya ya. Setiap umat manusia, baik generation X, generation Z, atau milenial dan lain semuanya ya, kita memiliki apa? Satu pengalaman baru dengan Tuhan. Biarlah bentuk ekspresi itu apa? Dapat berkembang ya. Jadi dikatakan ini, jadi pengalaman keagamaan baru atau pemahaman baru terhadap keyakinan agama umumnya menghasilkan penciptaan bentuk ekspresi yang baru. Musik adalah bahasa yang terus berkembang. Menyembah Tuhan melalui musik memerlukan pembaharuan terus-menerus. Hal ini juga menyiratkan sikap kreatif, sikap ingin tahu, dan disertai tanggung jawab sebagai agen yang menyalurkan perubahan positif. Jadi ada perkembangan. Itulah sebabnya dari Church Hymnal menjadi Seventh Day Adventist Church Hymnal, atau ada juga Adventist Youth Sing, dari lagu Sion edisi lama menjadi lagu Sion edisi lengkap, dan lain sebagainya. Ada perubahan. Kita melihat, ada kata-kata itu pendeta di lagu Sion edisi lama itu kok salah ya. Setan yang kita sering nyanyi, yang alahkan, setan mengalahkan apa dan lain sebagainya. Dikalahkan ya, bukannya setan dialahkan, tapi seharusnya setan dikalahkan. Tapi seringkali itu ya, itu terjadi. Jadi kita rubah dan lain sebagainya, dan itu menyebabkan satu perubahan yang positif, ada revisi atau lagu baru dan lain sebagainya ya. Dan yang terakhir, bahwa dalam setiap lagu, baik ekspresi yang baru, yang kreatif ya dan lain sebagainya, kita harus mempertahankan Yesus sebagai pusat pekabaran dalam lagu kita. Itulah sebabnya perlu kita melihat setiap lagu yang dapat dinyanyikan di gereja, baik yang dinyanyikan oleh anak-anak muda kita, mari kita bekerja bersama dengan mereka. Kita dengar dulu, kalau ada yang salah kita bilang, sorry, young people, ini ada teologinya mungkin dari lagu ini yang tidak sesuai ya.
Jadi kita dapat saling terbuka dan melihat bahwa memang hanya Yesus saja yang menjadi pusat pekabaran lagu. Ellen White menyatakan bahwa lagu adalah salah satu cara paling efektif untuk menanamkan kebenaran rohani ke dalam hati. Lagu-lagu Kristen adalah cara yang ampuh untuk menyampaikan dan mengajarkan kebenaran. Mari kita mendasarkan pesan Allah melalui nyanyian yang berfokus kepada Yesus. Yesus dari dulu, sekarang, dan seterusnya akan selalu menjadi pusat ibadah Kristen. Saat mengajarkan doktrin melalui nyanyian, jangan sampai kita melupakan pentingnya Yesus. Ya, itulah sebabnya ya kita memiliki nyanyian baru, bentuk ekspresi baru ya dari pengalaman-pengalaman baru. Tapi apapun itu, baik nyanyian lama maupun nyanyian baru dengan kata lain ya, baik secara literal maupun figuratif, itu segala sesuatu itu berpusat kepada Yesus ya, berpusat pada kiranya. Pembahasan kita walaupun sangat singkat ya tentang musik pada malam hari ini dapat membantu kita untuk mungkin melihat setiap dinamika yang dapat terjadi di dalam gereja kita masing-masing sehubungan dengan lagu-lagu pujian atau nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan di dalam jemaat. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Selamat bertemu kembali, selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024. Kembali dapat bersama-sama ya, di acara ibadah kita ini.